Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita masih membahas mengenai PHP ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari konsep dasar dari PHP. Sekarang kita akan coba mengimplementasikannya dalam pembuatan website sederhana. Salah satunya adalah untuk menangani form ya, atau form handling. Jadi salah satu ciri khas dalam sistem berbasis web itu web yang dinamis ya, terdapat interaksi antara klien dengan server. Salah satunya misalkan gitu ya, untuk memfasilitasi pengguna dalam mengentri data dalam bentuk formulir. Nah, isian formulir tersebut mau diapakan gitu ya. Kita kan maunya dikirimkan ke web server, kemudian diolah gitu menggunakan PHP. Nah, itu yang akan kita coba pelajari hari ini. Jadi sebelumnya kan teman-teman sudah bisa membuat formulir ya, udah dirapihin tampilannya ya. Namun kita belum bisa diapa-apain data dari formulir tersebut. Nah, kemarin kita sudah membahas ya, ada salah satu jenis variabel pada PHP itu yang disebut dengan super global. Ya, super global itu ada yang disebut dengan get dan ada yang disebut dengan post. Nah, get dan post itu super global variabel yang digunakan untuk mengumpulkan data formulir. Jadi kalau misalkan kita punya formulir sederhana, ini contohnya ya. Di sini ada dua inputan, input nama, kemudian input email, lalu ada tombol untuk submit. Nah, kalau kemarin kita belum isi nih action dan method ya. Nah, sekarang teman-teman udah bisa nih diisi formulir yang teman-teman punya. Actionnya apa, metodenya apa. Nah, metode ini pilihannya ada post, kemudian ada get. Bedanya apa? Lihat kembali materi yang dulu ya, sudah pernah saya jelaskan bedanya get dan post. Salah satunya adalah get itu variabel atau datanya itu dikirimkan lewat URL. Sedangkan yang post itu tidak ya. Datanya itu lebih disembunyikan seperti itu. Itu satu dari beberapa perbedaan yang ada. Nanti silakan direview kembali. Jadi ini artinya untuk contoh yang ini ya, ketika pengguna mengisi formulir ini dan mengklik tombol kirim, maka data formulir itu dikirim untuk diproses ke file PHP yang bernama ini nih, welcome.php. Jadi diproses di sini. Nah, datanya itu dikirimkan dari halaman formulir ke halaman welcome.php ini, itu dengan metode post, seperti itu. Jadi nanti di halaman welcome.php, misalkan ini ya, isian halaman welcome.php itu misalkan seperti ini. Kita mau menampilkan nama dan email yang sudah diinputkan di halaman formulir ini. Maka kita mengambilnya dengan cara seperti ini. Post, ini ya. Kemudian nama variabelnya. Nah, ini name, ini dapatnya dari mana? Name ini sesuai dengan name yang di sini. Jadi, itu pentingnya ya memberikan name dengan baik untuk setiap inputan di formulir karena nanti akan dipanggil menggunakan name yang kita beri. Jadi dia seperti array asosiatif ya. Post dan get itu seperti array asosiatif memanggilnya. Kemudian email juga dipanggil dengan cara yang sama. Post, email. Seperti itu. Mungkin kita coba ya. Coba ya pada case study kita yang sudah kita buat. Website sederhana yang di sini saya case study-nya untuk coding club ya, sebuah coding club. Teman-teman kemarin saya lihat ada yang sudah modifikasi kasusnya ya, boleh saja kita coba. Yang penting ada formulir di situ. Kita gunakan ini formulir yang ada di case study kita. Bagaimana kita memproses inputan yang ada di formulir ini ya. Oke, sekarang kita coba buka source code untuk formulirnya. Ini kalau teman-teman mengikuti ya step by step pembuatan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini saya ada mengubah sedikit ya nama-nama file. Di sini saya ubah tadinya namanya daftar saja kalau tidak salah. Ini saya ganti jadi daftar form. Kemudian untuk penamaan di sini ya, karena tadi akan kita gunakan untuk pemrosesan lebih lanjut inputan dari user, maka saya juga ganti nama-namanya menjadi agar lebih mudah diingat ya ketika dipanggil. Nama, tanggal lahir, email,
Kemudian ini ya, jenis kelamin saya ubah juga. Nah, kemudian yang checkboxnya juga ini saya ganti. Tadinya bahasa 1, bahasa 2, bahasa 3. Jadi is PHP, is Java, kemudian is Python. Matkul favorit juga saya ganti menjadi matkul fav gini. Nah, apa yang harus kita lakukan agar data dari form ini bisa diproses? Yang pertama, kemarin kan kita hanya memberikan nama, kemudian ini even kalau disubmit kita validasi seperti itu ya, kemarin menggunakan JavaScript. Nah, sekarang kita coba berikan action ya. Misalkan tadi kita beri nama action page gini ya, .php. Metodenya kita gunakan yang post dulu. Kita coba yang post dulu. Nah, sekarang kita coba buat ya sebuah file baru. Action page.php kita buat. Nah, di sini action.php ini kita buat HTML-nya dulu. Kita coba tangkap ya. Kita coba tangkap hasil dari inputan user itu dengan mendam misalkan nama ini tadi post ya. Kita coba apa yang akan ditangkap oleh action page.php ini kalau form ini kita submit ya. Kita coba kembali ke formnya. Misal di sini kita refresh dulu, kita isi misalkan pengguna misalkan ya, pengguna emailnya pengguna at example misalkan at contoh.com. Ini data dummy ya, sembarang saja ya. P1234567 P1234567 laki-laki. Ini saya mata kuliah PTI. Sekarang kita coba submit. Nah, ini ya, vardam kemarin mengeluarkan isi variabelnya nama dan value-nya ya, pasangan nama dan value. Jadi ini keluar di sini nama, isinya adalah pengguna, tanggal lahir, emailnya ini, password, konfirmasi password, jenis kelamin, laki-laki, kemudian apakah mau beli P, ya, yang lainnya tidak ada ya tadi. Yang Java dan Python tidak dicentang, jadi yang keluar hanya is PHP, alasan bergabung, dan matkul favorit. Nah, ini sudah kita tangkap semua ya. Nah, sekarang ini tinggal terserah mau diapakan, apa namanya, kita udah berhasil menangkap variabel dari inputan dari formulir tersebut ya, menggunakan ini post. Sekarang mau diapakan itu terserah teman-teman masing-masing gitu. Misalkan ini ya, saya mau tunjukkan bedanya post dengan get ya. Kalau misalkan get ini kalau kita submit, kita lengkapi dulu. Nah, ini isiannya kosong ya. Kita coba lagi sekali lagi. Misalkan emailnya tadi pengguna ya, contoh passwordnya seperti ini, laki-laki, PHP, lorem, submit. Ini karena ada keterbatasan ya, karena ada keterbatasan URL, makanya dia tidak tampil semuanya di URL-nya. Sorry,
dia tidak tampil karena di sini kita belum ganti ya. Ini kalau misalkan mau ditangkap menggunakan variabel get, maka di sini juga harus get, tadi lupa saya ganti ya. Sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang dia keluar dan teman-teman akan lihat bedanya. Di sini 678, 2345678, laki-laki, PHP, ini biar kita kosongin aja ya. Nah, ini bedanya ya. Tadi kalau menggunakan post, datanya keluar tapi URL-nya, datanya tidak dikirimkan, tidak ditunjukkan di URL. Nah, kalau get, ini datanya nih tampil semuanya nih di URL nih, seperti ini. Nah, passwordnya pun terkirim lewat URL. Itu ya yang membedakan. Makanya lebih sering, salah satu alasan orang lebih sering menggunakan post gara-gara itu ya. Kemudian URL juga ada keterbatasan string. Kalau misalkan kita mau mengirimkan lebih banyak data, maka tidak bisa ditampung di URL. Maka kita gunakan yang post ya. Ini kita ganti lagi menjadi post. Jadi teman bisa mau diapa-apain, datanya udah ketangkap. Misal kita buat contohnya, misal kita buat H2 selamat datang, misalkan siapa namanya tadi kita tangkap ya, PHP, kita echo namanya misalkan post ini ya, nama. Nah, seperti ini caranya. Kita mau tunjukkan misalkan apa ya, data yang kamu inputkan, yang Anda inputkan adalah soal seperti itu ya. Kita buat LI, tanggal lahir, kita ambil tanggal lahirnya, kemudian email, lalu kita coba ambil satu lagi deh, jenis kelamin. Nah, ini kita copy aja, nanti tinggal di rename. Tanggal lahir tadi sesuaikan dengan namanya ya. Ini kalau saya tanggal underscore lahir, maka di sini juga diganti menjadi tanggal underscore lahir. Lalu email, namanya di sini email, maka di sini juga email. Jenis kelamin, di sini jenis kelamin saya pakai jenis underscore kelamin, maka kita samakan. Di sini juga jenis underscore kelamin. Oke, kita coba sekali lagi. Tadi ya sama pengguna, emailnya tadi pengguna contoh, passwordnya karena require jadi kita tetap harus isi. Jenis kelaminnya perempuan. Yang di bawah ini karena nggak require, kita nggak usah isi, nggak apa-apa. Kita submit. Nah, seperti ini ya. Selamat datang pengguna, data yang Anda inputkan adalah, ini adalah tanggal lahirnya tadi, emailnya, dan jenis kelaminnya adalah perempuan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang ini, yang apa namanya, yang tidak diisi? Apa yang terjadi kalau kita coba echo data-data yang tadi opsional, ya? Jadi kita tambahkan dulu. Di sini saya sudah siapkan skripnya, kita tinggal kopas yang lain-lain. Ini ya. Ini tag penutupnya lupa. Nah, yang ini kan tadi ini ya opsional nih, yang ingin belajar PHP, ingin belajar Java, apakah ingin belajar Python, alasan bergabung, kemudian mata kuliah favorit. Yang ini ya, yang ini kan tidak require sebetulnya. Jenis kelamin juga tidak require. Apa yang terjadi kalau kita coba echo, tapi dia tidak diisi oleh user? Kita coba.
disesuaikan ya. Ingin belajar PHP itu saya ganti namanya is PHP. Kalau dia dicentang maka value-nya iya, seperti itu. Jadi saya ganti, kalau yang kemarin kan bahasa 1, bahasa 2, bahasa 3, PHP, Java, Python gitu ya. Supaya lebih informatif maka saya ganti ini menjadi is, ini is Java, yang ini is Python, ini alasan, kemudian ini matkul fav ya. Ini kita coba lagi. Kalau ini oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini saya biarkan kosong nih. Tapi kita coba echo. Apa yang terjadi? Nah, jadi ini ya, undefined ya. Undefined index karena apa namanya? Tidak diisi tapi kita panggil. Jadi variabel ini tidak ada isiannya tapi kita coba panggil. Sedangkan yang alasan dan matkul ya karena ini ada nilai defaultnya jadi string kosong, maka dia tidak ada notice ya, tidak ada notifikasi warning. Sedangkan yang ini ada warning. Ini kalau misalkan dilihat oleh user ini apa ya, kurang enak ya kalau ada warning seperti ini di web yang kita buat ya. Maka dari itu kita bisa gunakan yang namanya isSet ya. IsSet. Ini Vardamnya saya komen dulu ya. Jadi kita bisa gunakan isSet menjadi seperti ini. Ini saya sudah siapkan. Jadi kita kopas saja. Menjadi seperti ini. Nah, isSet itu untuk mengecek ya, apakah ini variabel ini yang di dalam kurung isSet itu sudah pernah dideklar atau belum, gitu ya. Kalau sudah pernah dideklar, walaupun isiannya kosong atau string kosong, maka dia tidak error, seperti itu. Jadi kalau sudah di set di formulir baru di echo. Kalau tidak ada yang tidak pernah dideklar dari formulir, maka tidak ada, echo-nya tidak berjalan. Seperti itu ya logiknya. Nah, kita coba sekali lagi. Ini tadi passwordnya oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya sembarang ya, rem. Nah, ini PHP-nya harusnya karena sudah dicek nanti pakai iset, harusnya tidak ada notif. Kita lihat. Nah, tidak ada ya, ingin belajar PHP tidak ada. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau yang kita coba ya, baru berbasis file gitu ya. Pemrosesannya dilakukan di file lain. Tentu saja kalau misalkan kita sudah nanti membangun website yang sesungguhnya, salah satu proses yang kita inginkan adalah data dari formulir itu diproses atau dimanipulasi ke database gitu ya. Maka dari itu kita butuh koneksi ke database. Nah, dengan PHP kita bisa melakukan koneksi ke database ya. Kita akan pelajari dulu bagaimana caranya, nanti baru kita coba. Jadi dengan PHP kita bisa connect dan memanipulasi data pada database ya. Salah satu yang paling populer database system yang biasa digunakan ya sepaket dengan PHP itu adalah MySQL. Nah, bagaimana caranya? Pada versi PHP 5 ya, dan yang lebih baru itu dapat bekerja dengan PHP MySQL itu dengan menggunakan yang pertama ekstensi MySQLi. Jadi dulu PHP yang versi sebelumnya, sebelum PHP 5 itu nama ekstensinya adalah MySQL. Nah, sekarang sudah diperbaharui ya, ada tambahan i-nya, MySQLi, i-nya itu untuk improve. Nah, kemudian ada yang namanya PDO. PDO itu singkatan dari PHP Data Object. Nah, ekstensi yang lama tadi yang saya sebut ya, yang MySQL itu sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2012. MySQLi dan PDO itu sendiri dia punya kelebihannya masing-masing ya.
Nah, kalau yang PDO itu dia bebas ya, dia tidak terikat pada jenis database tertentu, dan tidak terikat pada DBMS tertentu. Dia bisa digunakan pada 12 sistem database yang berbeda. Mau itu MySQL, mau itu Postgre, mau itu SQL Server, dan lain-lain, itu bisa. Sedangkan MySQLi ya, sesuai dengan namanya, ya dia hanya akan bekerja pada database MySQL. Tuh. Keduanya berorientasi objek ya. Jadi kita akan menuliskan programnya seperti menuliskan pemrograman berbasis objek. Tapi MySQLi itu juga bisa sih, pakai prosedural itu juga bisa. Nah, pada perkuliahan ini saya akan menggunakan yang PDO ya. Karena pertimbangannya kalau misalkan nanti teman-teman harus menggunakan database lain pada projectnya ya. Pada mata kuliah lain kan tidak selamanya menggunakan MySQL ya, ada yang menggunakan Postgre juga ya. Itu akan lebih mudah prosesnya. Jadi yang perlu diubah itu nanti hanya connection string ke database-nya. Dan beberapa query lah yang perlu diubah sedikit. Tapi kalau misalkan dengan MySQLi, kalau ganti nanti database-nya, itu seluruh kodenya, seluruh script-nya itu harus ditulis ulang, termasuk query-query-nya juga harus ditulis ulang. Nah, bagaimana cara membuat koneksi ke database ya? Sebelum kita berinteraksi, web kita itu ya, webnya itu berinteraksi dengan database atau DBMS, tentu saja kita harus membuat koneksi dulu ya, dari web itu ke database. Nah, bagaimana caranya? Untuk membuat koneksi itu dibuat dengan cara seperti ini ya. Nah, karena PDO tadi itu adalah sebuah kelas ya, maka untuk membuat sebuah koneksi baru, itu kita tinggal membuat sebuah instance dari PDO class tersebut. Caranya gampang banget nih. Caranya seperti ini, misalkan ini variabel, kita beri nama PDO, sama dengan new PDO, kemudian ininya, argumen-argumen yang diperlukan yang diminta oleh si PDO class tadi. Ada 4 argumen ya, ada 4 argumen yang yang ditentukan oleh si PDO class ya, yang bisa kita kirimkan sebagai parameter. Yang pertama ada DSN. DSN itu singkatan dari data source name ya. Jenis DBMS-nya itu apa, hostnya di mana, nama database-nya apa, nah itu yang disebut dengan DSN. Kemudian username, kalau ada username di data DBMS-nya, passwordnya juga kalau seandainya ada di DBMS-nya, dan option-option yang lain ini tambahan ya, additional. Misalkan kita mau konfigurasi karena PDO tadi kan adalah kelas ya, maka dia punya berbagai atribut yang bisa kita custom. Nah, kalau kita mau mengcustom itu di option inilah kita atur. Namun seandainya tiga parameter ini saja yang kita kirimkan ke kelas PDO, itu juga tidak masalah ya. Contohnya ini, misalkan ini nama variabelnya con, jadi ini bebas ya, terserah kita mau menamakannya apa. Con ini sama dengan new PDO, ini adalah MySQL, ininya database-nya. Hostnya namanya apa, misalkan localhost seperti itu ya, atau di mana ditaruh servernya, nama database-nya apa, kemudian username, passwordnya. Jadi ini sudah harus ada ya database yang valid untuk disambungkan, contohnya MyDB atau apa gitu. Jadi sudah harus dibuat dulu database-nya, jadi jangan sampai koneksi ini dibangun tapi nama database-nya itu tidak ditemukan. Karena jika tidak ditemukan maka akan exception akan dilempar ya, throw exception. PDO-nya akan throw exception. Nah, kalau misalkan kita mau koneksi ke database lain selain MySQL ya, ini tinggal diganti aja ini prefix dari DSN-nya ini. Jadi misalkan contohnya kalau ke PostgreSQL itu tinggal diganti PGSQL. Kalau mau ke SQL Server diganti ini SQL SRF ini dan lain sebagainya, itu nanti bisa teman-teman lihat aja di dokumentasinya PDO ya. Jadi kalau sudah dibuat ini koneksi baru, koneksi ini akan aktif ya, terus aktif selama
PDO objeknya ini masih ada koneksi atau objek PDO ini masih ada. Kalau seandainya skripnya sudah berakhir ya, udah habis skripnya, maka koneksi akan ditutup secara otomatis. Atau misalkan kita juga bisa mengakhiri atau menutup koneksinya lebih awal dengan cara mengassign null ke variabel tadi yang menyimpan PDO objek itu. Jadi misalkan ini tadi PDO, ya kita set sama dengan null, atau connection sama dengan null, seperti itu. Itu akan PDO objek akan menghancurkan ya, mengassign null ke variabel ini yang menyimpan PDO objek itu akan mendestroy PDO objek tersebut, dan koneksinya jadi otomatis putus gitu ya. Nah, seperti ini. Misalkan contohnya tadi server name-nya localhost ya. Username-nya di sini username, password-nya password. Maka ini cara kita membuat sebuah koneksi ke database MySQL dari PHP. Mungkin kita coba ya. Nah, sebelum kita coba ya membuat koneksi dari PHP ke database, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus membuat dulu database-nya ya. Nah, kemarin kita sudah coba install SAM ya. Maka kita akan pakai MariaDB yang sudah tersedia sepaket dengan SAM. Cara mengaksesnya, teman-teman tinggal ketik localhost gitu ya, php myadmin. Nah, di sini saya sudah buat database-nya dengan nama sesuai dengan web yang case study yang saya punya. Teman-teman silakan disesuaikan dengan case study-nya masing-masing ya. Bebas penamaannya. Nah, di sini sudah saya buat juga satu tabel untuk menampung, nanti kedepannya akan digunakan untuk menampung ini ya, data yang diinputkan oleh pengguna dari form ini tadi, form ini ya. Nah, jadi saya sesuaikan isian di tabel-tabel yang ada di kolom-kolom yang ada di tabel anggota ini dengan ini field-field yang ada pada formulir ini. Jadi di sini ada nama, tanggal lahir, email, ya kan? Nama, tanggal lahir, email, passwordnya ya disimpan hanya satu saja, ya, karena tidak perlu confirm password. Ini kita simpan. Jenis kelamin, kemudian ini apakah dia mau belajar PHP, mau belajar Java, belajar Python, alasan bergabung, dan mata kuliah favorit. Ini semua sudah saya siapkan. Jangan lupa ditambahkan satu kolom untuk primary key ya. Nah, ini struktur database-nya ini, untuk tipe datanya saya buat varchar dulu aja semuanya ya, supaya memudahkan nanti saat kita memahami konsep CRUD ya, menggunakan SQL pada PHP. Kalau seandainya teman-teman mau diubah, ya silakan ya, mau disesuaikan, misalkan jenis kelaminnya mau kode 1, 2, seperti itu misalkan. Kemudian ini mau boolean, ya silakan. Kemudian kalau misalkan ini mau dibuat dinormalisasi, misalkan dipecah menjadi beberapa tabel juga boleh ya. Misalkan khusus untuk email, password, itu di tabel sendiri untuk menyimpan akun, misalkan seperti itu ya. Boleh. Nanti tinggal disesuaikan aja di SQL-nya, berarti harus ada join-joinnya saat insert, select gitu ya. Nah, kalau sudah, tadi database-nya sudah kita buat, sekarang kita coba ya, bangun koneksi dari PHP ke database. Kita coba buat satu file baru. Di sini saya beri nama dbconnect.con ya. Terserah, teman-teman boleh menyesuaikan sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, di sini kita akan menuliskan connection string ke database yang tadi sudah kita buat. Saya sudah siapkan skripnya ya, sesuai yang tadi saya tunjukkan di slide. Saya copy saja. Ini ya. Jadi
caranya adalah kita membuat variabel baru untuk menyimpan objek dari PDO ya. Kita buat instance baru dengan keyword new PDO. Kemudian ini kita pakainya MySQL. Nama hostnya adalah localhost. DB name ini karena saya namanya tadi programmer ya, sudah saya. Username-nya adalah root. Passwordnya defaultnya itu passwordnya kosong ya, string kosong. Tapi untuk punya saya sudah saya custom. Teman-teman yang menggunakan selain SAP mem ya, kalau nggak salah itu passwordnya juga ada root. Nah itu silakan dilihat dokumentasinya sesuai dengan package yang teman-teman gunakan masing-masing. Punya saya ini root passwordnya. Nah ini kalau nanti kita jalankan, kalau berhasil koneksinya harusnya muncul connected successfully ya. Kita coba panggil dbcon itu tadi. Ini ya, localhost programmer dbcon.php. Nah, berhasil ya. Ini connected successfully. Bagaimana misalkan ya kita salah menuliskan nama database-nya. Misalkan di sini saya ganti jadi programmers kayak gini ya. Ini kan seharusnya tidak ada database-nya ya, tidak ditemukan. Tidak ditemukan sehingga harusnya error atau exception, throw exception si PDO-nya ya. Ini kalau kita jalankan, nah seperti ini, fatal error. Karena unknown database programmers. Atau misalkan ininya benar misalkan ya, tapi passwordnya yang salah misalkan roots jadinya seperti ini. Ini kalau kita jalankan maka yang terjadi adalah juga fatal error. Nah ini menampilkan error di halaman web dan dilihat oleh pengguna itu tidak profesional ya, dan itu membuka celah keamanan. Jadi untuk mengantisipasi supaya kalau seandainya salah kita menuliskan password atau DB name atau dan lain sebagainya, supaya errornya tidak tampil seperti itu tadi, kita seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya di pertemuan sebelumnya, bisa kita gunakan try dan catch ya. Jadi kita buat di sini try, kalau sukses ini jadi dicoba dulu ini, try seperti ini. Kalau seandainya tidak berhasil maka catch ininya, exception-nya. PDO exception, misalkan kita kasih nama variabelnya E, ya. Kita akan echo pesannya, misalkan koneksi gagal, seperti ini. Kita beri pesan dari si E, get message, ini, ya. Nah, jadi supaya error tadi kan fatal error ya. Jadi kalau teman-teman ingat lagi, pada PHP itu dibedakan mana yang error, mana yang exception. Tadi yang muncul ketika salah kita menginputkan database name atau password, itu yang keluar adalah fatal error. Supaya error itu menjadi exception, maka kita harus mengatur atributnya si PDO. Kita atur menjadi seperti ini. Connection ini, nah tadi PDO ini kan adalah kelas ya, jadi banyak atribut yang bisa kita manfaatkan. Kita set atributnya, set attribute, ini ya. Ini atribut apa aja PDO, nanti teman-teman bisa cek sendiri di manualnya PHP. Kita akan gunakan atribut ini ya, atribut error mode. Itu, ini nama atributnya, koma, ini value yang mau kita gunakan. Atributnya, jadi ini nama atributnya adalah error mode. Value yang kita gunakan adalah error mode exception. Ya, ini nama atributnya.
ini jenis yang mau kita pakai, value-nya di sebelah kanan, jadi koma gitu ya cara assign-nya. Atribut error mode, kita mau error mode-nya exception. Jadi ini untuk set PDO error to exception. Exception ini. Oke, kita coba jalankan lagi. Ini lupa titik koma ya. Titik koma. Ini seharusnya successful. Nah, sekarang kita lihat kalau seandainya ini salah tadi, nama database-nya ya, kita kasih S-nya banyak. Kalau kita jalankan lagi, nah ini ya, koneksi gagal, unknown database programmers. Jadi tidak keluar seperti yang tadi pesan errornya. Nah, kalau sudah bisa membuat koneksi dari ini ya, PHP ke database, tentunya setelah itu kita pasti mau melakukan manipulasi ya, insert, read, update, delete, atau yang biasa disebut dengan CRUD gitu ya. Nah, untuk melakukan atau mengeksekut SQL dari PHP supaya bisa ke database itu ya, ada metode yang sudah disediakan oleh si PDO, kita tinggal pakai nih. Yaitu yang pertama ada query namanya. Metode query ini itu adalah metode di PDO yang bisa digunakan untuk mengeksekut SQL query. Jadi tinggal misalkan seperti ini, tadi kan kita udah buat nama ini ya, nama koneksinya boleh con, boleh PDO. Nah, kalau misalkan nama koneksinya adalah PDO, ketika mau mengeksekut SQL tinggal PDO.query. Di sini statement atau SQL-nya. Nah, kalau kita menggunakan metode query, itu yang di return adalah apa? Sekumpulan atau satu set hasil query-nya. Jadi misalkan ini select all from meetings, berarti satu set ya, isi dari tabel meetings itu beberapa row itu langsung diambil. Itu ya, kalau ada isinya. Nah, kemudian yang kedua ada metode exec ini ya. Exec ini itu metode pada PDO object untuk mengeksekut SQL statement juga sama ya. Tapi yang di return itu berbeda. Jadi perbedaannya di return value-nya ya. Yang di return adalah jumlah dari rows affected ya. Kalau teman-teman perhatikan misalkan kita menjalankan SQL ya di DBMS, itu kalau berhasil itu kan ada notif ya, misalkan satu row affected atau berapa row affected. Nah, itu yang di return oleh si metode exec ini. Cara menggunakannya sama. Ini nama koneksinya tadi tinggal panggil .exec kemudian SQL-nya. Nah, hasilnya bisa kita simpan dalam suatu variabel. Ini terserah ya nama variabelnya apa. Maka ini adalah jumlah baris row number ini. Kalau ini tadi result ini adalah satu set. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, kita coba dulu ya di PHP MyAdmin-nya. Kita mulai dari CRUD ya, create. Kita mulai create dulu ya, atau disebut juga dengan insert ya. Kita coba insert sesuatu ke tabel yang sudah kita buat. Ini ya. Saya sudah siapkan di sini SQL-nya. Ini data dummy saja ya. Teman-teman silakan siapkan juga data dummy-nya. Kita coba SQL insert. Ya. Ini. Kita insert into anggota, nama, tanggal lahir, email, password, jenis kelamin. Value-nya adalah ini ya. Jadi belum semua kolom. Kita coba sebagian saja dulu. Jangan lupa ini yang ID. Kalau saya buat auto increment ya. Auto increment. Jadi kalaupun tidak diinputkan, maka akan otomatis nilainya bertambah sendiri ya.
dari MySQL-nya akan ditambah sendiri. Kita coba jalankan. Nah, udah ya. Maka kita dapat ini satu baris data dummy. Nah, kalau mau menjalankan SQL itu di PHP, maka tadi ya koneksi yang tadi ini kita tambahkan. Kita coba ya, kita coba ini kita buat file baru di sini dengan nama dbcon daftar. Ini terserah ya, masing-masing teman-teman boleh menamakannya dengan nama lain. Ini saya supaya jelas saya buat agak panjang seperti ini ya, dbcon daftar anggota. Yang isinya nanti untuk mendaftarkan anggota baru ke tabel anggota yang sudah kita buat di MySQL. Ini kita copy query string connection ke database-nya ya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini nih. Ini kan kalau berhasil echo connected successfully ya. Ini kita komen, kalau berhasil maka kita minta PHP jalankan SQL insert gitu kan. Nah, ini saya sudah siapkan. Ya. Kita kan tadi boleh menggunakan except atau query ya. Jadi seperti ini. Menjalankannya kan tinggal con gini. Dot boleh query gini, string query-nya di dalam tanda kurung di sini, atau boleh execute ya, karena insert itu tidak tidak mengembalikan set seperti select ya, kita boleh pakai execute saja. Kalau misalkan kita tulis query-nya di sini ya insert into bla bla bla, itu kan panjang sekali ya dan ada banyak tanda kutip yang harus kita tuliskan di value-nya. Jadi supaya tidak error karena terlalu banyak kutip, saya buat ini menjadi seperti ini ya. Ini SQL-nya. SQL-nya saya definisikan di luar seperti ini. Nah, SQL-nya yang tadi yang insert into ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini koneksi execute SQL ini. Kalau koneksi berhasil, ya itu ya, berarti kan membaca programnya. Kalau koneksi ini berhasil dibuat oleh PDO, maka execute SQL insert into bla 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 ini. Kalau seandainya berhasil, kita tinggal echo ini ya, data berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita coba, kita panggil, ini kita ganti menjadi dbcon daftar anggota.php. Kita jalankan, nah data berhasil ditambahkan. Kalau kita lihat di sini, nah sekarang sudah jadi ID-nya 2 ya. Walaupun datanya redundant, ini tetap masuk aja dulu karena belum kita kasih validasi apapun. Jadi ID-nya 2 sudah masuk. Itu yang kedua ini kita insert pakai PHP ini. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan ini dengan formulir tadi, ya kan? Kalau tadi ketika di klik tombol submit masih diproses oleh action page ini ya. Yang ini berbasis file. Sedangkan kita maunya sekarang ini ketika diklik tombol submit value dari formulir ini dikirimkan ke sini, ya kan? Sehingga nanti yang di-insert ini adalah variabel atau nilai-nilai yang didapat dari field-field ini gitu. Nah, gampang, ini tinggal kita menghubungkannya. Ini kita tutup dulu. Kita menghubungkannya di sini. Kalau tadi ini action page, maka ketika diklik tombol submit, actionnya menjadi dbcon daftar anggota. Ya. Nah, tadi kan yang di action page ya, kita udah coba kan buat mengambil value dari masing-masing adalah menggunakan ini kan, post ini. Karena kita metodenya post, kita sudah definisikan metodenya adalah post, maka kita mengambil
value dari masing-masing field di sini juga menggunakan metode post. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Kita ambil atau kita coba dulu deh. Kita coba dulu di sini. Nah, seperti ini ya. Nama, kita kan butuh nama, tanggal lahir, email, password, dan jenis kelamin ya. Jenis kelamin, kalau tadi kita sudah given datanya, sekarang kita mau ambil dari formulir. Kita gunakan super global variable post. Cara memanggilnya adalah tadi ya, sama seperti yang di action page tadi. Ini tinggal diganti sesuai name yang ada di form. Name ini ya, name yang ada di form. Jadi seperti memanggil array asosiatif. Nah, ini kurang jenis kelamin. Jenis kelamin kita tinggal tambahkan jenis kelamin sama dengan super global variable post. Namanya adalah jenis kelamin. Kebetulan sama ya, saya buat sama. Nah, jadi ini SQL-nya kita ganti menjadi, ini kita komen saja ya, atau saya hapus biar teman-teman tidak bingung. Saya hapus saja. Maka ini kita ganti menjadi, untuk nama, itu kita ambil variabel nama ini, nama ya. Nama, sorry, saya namanya tadi birthday, tanggal lahir ya, nama, tanggal lahir, email, PWD ya. Ini salah, ini tanggal lahir. Tanggal lahir. Supaya tidak bingung, ini saya samakan saja. Ini tanggal lahir. Jenis kelamin juga ini betul ya, jenis underscore kelamin. Ini kurang i, jenis kelamin. Nama, kita ganti dengan variabel nama. Ini ketiknya kita biarkan saja. Nama, kemudian ini tanggal lahir, ini menjadi email. Jadi tidak given lagi ya, tapi melainkan mengambil dari apa yang diinput user melalui formulir. Dan ini jenis kelamin, ambil dari jenis kelamin. Nah, seperti ini ya. Kita coba, sekarang kita jalankan. Kita buka formulir ini. Kita isi, misalkan saya isi admin, ya, ini sembarang saja. Admin contoh.com, ini passwordnya A1234 5678, A12345678, jenis kelamin laki-laki. Nah, ini biarkan kosong dulu saja karena belum kita coba ambil ya datanya. Kita coba submit. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita lihat. Nah, ini ya, sudah masuk datanya. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan isian-isian yang lain? Isian-isian yang ini kan tadi belum kita tambahkan ya. Bagaimana cara mengambil value dari ini checkbox, kemudian drop down ini. Nah, ini kita tambahkan. Kalau seandainya dia tidak required ya, tadi seperti yang saya contohkan waktu di action page, kalau dia tidak required, karena kan ini tadi tidak required ya. Kalau kita ambil datanya, misalkan seperti ini. Yang belum ini kan is PHP, is Java, is Python, ini ya. Is PHP sama dengan variable kemudian is PHP, ini kan. Yang is Java-nya juga
is Java gini, kemudian is Python ya, is Python, lalu alasan kita tambahkan yang belum semuanya ya. Alasan yang terakhir adalah matkul fav. Ini matkul fav. Nah, tadi seperti yang sudah kita coba di action page, kalau caranya seperti ini, ya kan? Ini salah ya. Kalau caranya seperti ini, seandainya tidak ada isian ya, artinya tidak pernah dideklar ini di dalam formulir, kemudian kita panggil di halaman actionnya ya, itu tadi akan menimbulkan fatal error. Sehingga tadi kita mengantisipasinya dengan menggunakan isSet. Nah, sama ya, seperti yang tadi contoh di action page, maka yang untuk koneksi pun, koneksi ke database, sebaiknya sebelum kita execute SQL-nya, kita pastikan itu sudah isSet ya. Kalau tidak, kalau dia belum dideklar, kita panggil, nanti akan muncul fatal error. Jadi kalau caranya seperti ini akan muncul fatal error. Maka caranya adalah seperti ini ya. Ini sudah saya buat, kita tinggal kopas, nanti ketikkan ulang. Nah, seperti ini. Ini lebih aman seperti ini. Jadi, masing-masing data atau field yang mau kita inputkan ke database, mau kita insert, kita cek dulu apakah sudah di-set, sudah pernah di-declare ya di formulir. Kalau ada, maka set ini ya, nama sama dengan post nama. Kalau tidak, ya masih ingat ya, ini cara menuliskan if else dengan cara seperti ini, seperti expression operasi pada ini ya, ketambah kurang kali bagi seperti itu ya, dengan format expression. Kalau sudah di set post nama, maka nama itu sama dengan post nama. Kalau else ya, false, execute adalah string kosong. Kita kasih string kosong saja, nilai defaultnya. Ini karena tadi saya tipe setiap kolom itu saya set varchar semua ya, karena tadi agar gampang. Nanti teman-teman menyesuaikan saja kalau misalkan ada yang tipe datanya itu integer mungkin, ya bisa di set ininya nilai defaultnya integer. Nah, untuk yang is PHP, is Java, is Python, saya buat kalau seandainya tidak di set, maka nilainya adalah tidak. Kalau di set, nilainya ambil dari formulir, kalau tidak di set, nilainya tidak. Seperti itu. Nah, sekarang ini kurang kan? Ini variabelnya baru sampai, nama kolomnya baru sampai jenis kelamin, maka kita harus tambahkan sampai dengan matkul favorit. Ini saya sudah siapkan. Jadi ini kita kopas saja. Seperti ini ya. Ini kita ganti jadi SQL ini. Nah, ini saya komen yang lama ya, yang belum lengkap kolomnya. Insert into nama, tanggal lahir, email, password, jenis kelamin, dan seterusnya sampai matkul favorit. Sekarang sudah ada, sudah lengkap. Kita coba di formulirnya. Kita coba misalkan user 1. Ini tadi sembarang ya. User1@contoh.com misalkan. User 123456778. User 123456778. Perempuan.
Ini saya isi sembarang aja ya. Nambah ilmu. This saya submit. Oops. Undefined variable birthday. Oh iya ya, ini tadi saya salah ya. Ini harusnya bukan birthday, ini adalah tanggal lahir. Kemudian yang error lagi, matkul fav tuh harusnya seperti ini ya. Ini tadi seharusnya sudah masuk. Nah ya, walaupun ada warning, tapi tanggal lahir dan ininya kosong jadinya ya. Tanggal lahir dan matkul fav-nya. Kita coba sekali lagi yang sudah dibenarkan. Kita coba lagi user 2 sekarang. User 2 @nami.com. Passwordnya seperti biasa 123456788. Nambah teman misalnya. Saya submit, data berhasil ditambahkan ya. Kita browse, nah sudah masuk ke tabel di phpMyAdmin. Datanya lengkap ya, tidak ada yang kosong. Kalau yang tadi kosong karena error tadi ya, saya salah menamakan variabel. Nah, seperti itu. Kalau sudah berhasil, ya, itu bisa teman-teman tambahkan pesan seperti ini. Bisa juga tadi menggunakan ya di PDO itu ada yang namanya ini last ID, ya. ID. Jadi itu teman-teman bisa, saya kupas dulu ke sini. Dengan last ID ini kita bisa mengetahui ya ID terakhir setelah di-input data ini, data kita berhasil ditambahkan, ID terakhir yang ada di tabel itu berapa. Nah itu bisa pakai namanya last insert ID. Jadi koneksi ini sudah di-execute, ambil last insert ID. Jadi pesan berhasilnya bisa kita custom menjadi ID terakhir berapa. Nah, dan jangan lupa bisa juga tadi seperti yang sudah saya jelaskan, koneksinya kita akhiri ya. Setiap kali selesai kita gunakan, kita tutup lagi koneksinya. Set dengan cara memberikan 0 ke objek PDO-nya. Jadi ini kita coba, kita lihat pesan yang baru, pesan sukses yang baru. Kita coba lagi, misalkan di sini apa ya, pengguna lagi atau anggota deh, anggota 1. Ini saya kasih anggota 1 contoh. Ini biasa A123456788. Ini perempuan, Java, PHP. Tidak ada misalkan. Submit. Nah, data berhasil ditambahkan, ID terakhir 6. Itu ya. Jadi karena dia adalah kelas, jadi banyak fungsi dan atribut yang bisa kita manfaatkan untuk manipulasi data kita. Nah, itu tadi cara create ya, atau insert ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau read atau select ya dari database kemudian menampilkannya di halaman PHP. Sebetulnya sama seperti tadi ya, hanya SQL-nya saja yang kita ganti dengan select gitu. Nanti kemudian result set-nya itu disimpan di sebuah PDO statement object. Nah, bisa juga kita gunakan fungsi ya, lagi-lagi di PDO itu ada banyak metode ya, metode yang disediakan untuk membantu kita memanipulasi data. Untuk kalau tadi insert ada query dan exec, nah kalau untuk read ya, itu ada fetch dan fetch all. Jadi hasil yang tadi disimpan di PDO statement object itu bisa kita ambil ya, misalkan satu baris saja dari resultnya itu kita ambil satu baris pertama, itu bisa kita simpan di dalam sebuah array. Nah, menggunakan metode fetch tadi. Jadi fetch method tadi digunakan untuk mengambil satu baris dari result set tadi ya, hasil eksekusi dari
SQL select. Nah, satu baris ini disimpan di dalam sebuah array. Tuh. Kalau misalkan ada banyak baris dari resultnya itu, jadi kita bisa gunakan while loop ya. While hasilnya masih ada, gitu ya, result.fetch, terserah mau diapakan, di echo atau di apa, manipulasi data hasil fetch-nya tadi. Jadi untuk mengambil baris pertama sampai dengan baris terakhir, kita mengiterasi resultnya tadi ya, .fetch itu sampai dengan baris terakhir. Atau cara lain bisa menggunakan fetch all. Kalau fetch all ini seluruh barisnya itu diambil. Kalau tadi hanya satu baris disimpan ya ke dalam array, maka ini seluruh baris diambil. Artinya dia multidimensional array ya. Array dalam array, di mana baris pertama itu array yang terdiri dari yang merupakan data baris pertama gitu ya, di mana elemen-elemennya itu adalah setiap kolom pada database kita, tabel kita ya. Nah, ke bawahnya itu adalah baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Jadi dia multidimensional. Nah, kemudian kita ambil dulu seluruh barisnya itu di fetch all, baru kemudian diiterasi array-nya tadi, ya, multidimensional array-nya tadi, ya, seperlunya kita gitu. Jadi bukan result-nya yang diulang-ulang, tapi sekali ngambil, simpan ke array semuanya, terus baru diulang pakai for each ya, array-nya itu. Hasil dari ini ya, result yang didapatkan dari PDO statement object ini ya, itu by default bentuknya itu array yang indeks ya, indeks berdasarkan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai n, dan berdasarkan kolom name. Jadi dia memberikan dua opsi seperti itu. Memberikan dua opsi. Jadi misalkan tadi kita punya kolom nama, email gitu ya, tanggal lahir dan seterusnya. Katakanlah kita ada 10 kolom misalkan. Sekarang kita ada 10 kolom. Nah, maka misalkan kita punya 10 kolom dan 5 baris data. Maka untuk kelima baris data itu akan di return 2 kali lipatnya. Jadi yang versi asosiatifnya gitu ya, berdasarkan nama kolom pada tabel tadi, dan berdasarkan indeks 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 2 kali lipat gitu hasil returnnya itu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengatur ya, kita mau yang versi asosiatifnya saja atau versi 0-nya saja, atau kita mau returnnya itu dalam bentuk kelas misalkan, dan lain sebagainya, itu bisa kita atur menggunakan set fetch mode. Ya, jadi fetch-nya ini itu bisa kita atur. Modenya mau seperti apa. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, sekarang kita coba yang ini kita tutup dulu ya, yang action page ini, dan koneksi awal kita buat file baru. Saya beri nama dbcon, ambil anggota php ya. Kita kopas saja dari yang tadi insert ya, karena sebetulnya mirip ya. Hanya ininya yang diganti ya. Ini kita nggak perlu ngambil data dari formulir, justru kita mau mengambil data dari database kan. Nah, ini saya hapus. SQL-nya gampang ya. Tinggal kita ambil aja dulu semua kolom. Jadi select all from anggota ya. Nah, kemudian karena ini kita butuh return-nya itu bukan hanya sekedar jumlah barisnya, maka ini kita pakai query. Itu ya. Kalau berhasil, kita coba kita simpan ini di sebuah variabel namanya result, hasilnya itu ya. Hasil dari query-nya. Kalau berhasil, kita coba var_dump dari result.
ini akan seperti apa hasilnya. Kita coba jalankan. Ini kita tutup dulu yang tadi, insert. Kita ganti sekarang menjadi ambil anggota. Nah, returnnya adalah objek PDO statement yang merupakan hasil dari query string select all from anggota. Oke, itu cara yang pertama kan tadi. Bisa juga hasilnya itu kita simpan dalam array tadi kan. Jadi misalkan saya kasih nama row sama dengan result dot fetch ya. Ini mengambil baris pertama saja dari hasil result itu. Coba kita vardam si row ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya hasilnya. Ini baris pertama dari tabel ini ya, Sheldon, Cooper dan seterusnya. Ya, ini ya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia mengirimkan indeks yang 0123-nya, ini 01, 2, 3, dan seterusnya, dan indeks yang asosiatifnya berdasarkan nama kolom, nama, tanggal lahir, ini ya, email. Jadi kita bisa memilih mau memanggilnya pakai indeks yang 01 dan seterusnya, atau yang nama sesuai dengan nama kolom. Nah, tapi kalau fetch ini hanya satu baris data yang diambil. Kalau seandainya kita gunakan fetch all, kita bedakan ini rows ya karena banyak baris. Kita ganti ini menjadi fetch all. Kalau kita vardam, ini harusnya keluar semua baris. Nah, seperti ini. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, itu bisa kita atur fetch mode-nya itu ya. Mau di sini ya kita atur, misalkan result-nya itu mau set fetch mode, kita atur PDO, ini memanggil atribut statis ya, PDO fetch, kita pakai asosiatif saja, asosiatif. Nah, sekarang kita coba vardam. Ini perhatikan, seharusnya dia, nah ini ya, lebih ringkas karena kita hanya menggunakan yang asosiatifnya saja. Oke, kita coba satu-satu menampilkan hasil kalau pakai cara yang pertama yang ini tadi berbasis video object atau berbasis fetch ya, array satu baris atau fetch all, itu bagaimana cara menampilkan datanya. Kita coba, ini saya komen dulu ya. Cara yang pertama ini saya sudah buat ya. Kita tinggal pakai saja. Cara yang pertama ini nah, tadi kan sudah ya, resultnya kita simpan, kemudian mode-nya fetch asosiatif. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang ini, yang bentuknya adalah PDO object statement, kita bisa mengecho misalkan ya, mengecho hasilnya itu menggunakan for each. Jadi for each result as value seperti sama memanggil array asosiatif ya. Array asosiatif. Kita echo namanya, jenis kelaminnya email misalnya gitu ya. Nah, kita coba jalankan. Kalau dengan cara seperti itu,
Nah, makanya jadinya seperti ini. Nama, jenis kelamin, ini row kedua, ini row ketiga, row keempat, dan sampai dengan row yang terakhir. Jadi gampang ya, tinggal dijalankan SQL statement-nya select all, kemudian connection query ya, bukan exec karena kita butuh result set-nya. Result set-nya itu kita simpan dalam sebuah variabel. Ini kita set fetch mode-nya asosiatif supaya kita bisa panggil seperti memanggil array asosiatif. Kemudian for each result ini kita echo. Nah, seperti itu logiknya. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua yang menggunakan fetch, seperti ini. Kalau cara yang kedua menggunakan fetch, bedanya di perulangannya saja. Bedanya di perulangannya, kalau fetch, ini, tadi hasilnya kan udah disimpan di result ya. Hasil yang disimpan di result itu harus kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel lain ya, karena dia mengambil nih, logikanya fetch itu mengambil dari result ini, kemudian disimpan dalam bentuk array, gitu, dalam bentuk array asosiatif, hanya satu baris. Nah, hanya satu baris, jadi kita harus loop ya, selama masih ada, selama dia belum null, while tetap ada isinya, maka kita echo row ya, row ini array-nya, array hasil fetch-nya tadi. Nah, ini kalau dijalankan harusnya hasilnya sama saja. Nah, seperti ini, sama. Jadi beda di penulisan perulangannya. Nah, bagaimana dengan fetch all yang terakhir ya? Kalau yang fetch all itu hampir sama seperti yang for each tadi. Hampir sama seperti yang for each, cuma itu bentuknya adalah multidimensional array. Jadi bedakan ya jenisnya ya, jenis dia sama, tapi sebetulnya itu dua jenis yang berbeda. Result yang di sini dengan yang di sini. Result yang ini kita simpan dulu. Result.fetchAll disimpan ke dalam sebuah variabel, saya bilang rows. Karena untuk membedakan dengan row yang fetch satu-satu. Kemudian rows ini yang kita for each kan. Jadi ini udah disimpan dalam sini hasilnya itu. Dalam multidimensional array bernama rows. Jadi untuk setiap rows as value, kita tinggal echo saja. Seperti itu. Ini kalau kita jalankan, hasilnya sama saja. Unexpected di line 42. Oh, ini ya komennya. Nah, hasilnya sama saja seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bisa mengambil data dari database dan menampilkannya. Sekarang kita mau tampilnya ini bukan di halaman ini nih, tapi halaman dbcon ambil anggota ini hanya menjalankan query string untuk select-nya saja, tapi kita mau dia ditampilkan di sini, di web kita, di web yang sudah kita buat. Nah, di sini. Jadi kan kemarin ini datanya kan statis ya, sudah kita hardcode di HTML-nya. Sekarang kita pengen datanya diambil dari database gitu. Di database ada 10 ya 10 di tabelnya. Berkurang di tabel, berkurang juga ditampil di sini gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi di sini kan kita udah bisa nih tadi ya mengambil ini. Kita pakai cara yang ini saja ya, yang fetch all. Nah, maka yang for each-nya ini seharusnya kita taruh bukan di sini, tapi di halaman anggota ini gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Di sini saya sudah buatkan. Ya. Ini saya komen ya. Yang di sini kita hapus saja ini. Kita pindahkan ke sini. Ini kita gunakan fungsi include atau require ya, tapi sebaiknya require jadi memastikan ada. Ini sudah baru bisa fungsi ini berjalan. Jadi namanya dbcon ambil anggota ya, kita require, jadi di execute dulu ini query stringnya select itu tadi. Kalau sudah
maka baru di for each ini rows as value. Rows-nya ambil dari sini rows-nya. Sekarang kita coba, seharusnya kalau kita jalankan fungsi anggota, ini ya anggota aktif, halaman anggota aktif ini. Nah, ini. Jadi datanya ada di sini. Nah, sekarang kita udah berhasil. Datanya udah ada di sini nih. Gimana cara masukinnya ke tabel sekarang? Supaya dia bisa masuk ke tabel, maka ini saya ganti ya. Ini menjadi nama, jenis kelamin, dan email saja. Ini kan kemarin kita masih coba-coba ya. Ini nama, jenis kelamin, dan email. Maka for each-nya itu berubah. Jadi di dalam tabelnya ini ada apa namanya, headernya tetap ya. Maka yang berubah di sini nih. Ini tabelnya yang ini kita taruh dulu di atas PHP sini ya. Seperti ini. Nah, kemudian for each-nya ini kita tutup dulu tag PHP-nya ya, karena ini campur dengan HTML. Jadi tag PHP-nya di sini dulu, nanti dibuka lagi di sini. Karena kita mau menaruhkan tag HTML di dalam situ. Nah ini ya, di dalam sini nih. Dalam sini kita mau taruh TRTD-nya. Jadi tadinya TRTD-nya kita udah given datanya, sekarang kita ambil dari PHP. Jadi TD-nya ini untuk nomor ya, nomornya belum ada, kita kosongin dulu. Nah, yang untuk nama berarti kita buka lagi tag PHP di sini, PHP ini ya. Kita echo value yang ini. Nah, ini kita ambil sini titik koma. Nah, demikian juga ya jenis kelamin dan email. Kita ambil dari sini, saya kopas saja ya biar tidak salah ketik. Jenis kelamin. Kemudian yang terakhir adalah email. Nah, jadi tabelnya sekarang sudah bukan data yang kemarin lagi, tapi data yang dari database. Yang ini saya hapus saja. Ya. Hapus. Nah, seharusnya ini kalau kita jalankan, datanya sudah masuk ke tabel. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang nomornya ini belum ada. Nomornya kita tinggal pakai kita variabel ya, yang otomatis increment setiap kali for each-nya berjalan. Bisa kita taruh di sini misalkan di sini kita declare ya, variabel i misalkan sama dengan 1, kita inisiasi. Nah, setiap kali for each berjalan sebelum masuk ke for each berikutnya, i-nya kita tambah seperti ini. Di sini kita echo PHP-nya lupa ya. Jangan lupa tag pembuka dan penutup PHP. Kita echo $i seperti ini. Kalau kita jalankan, nah ini berbeda dengan ID ya, karena ID tadi kan bisa lompat-lompat kalau kita hapus. Jadi nomor kita buat saja, jadi kita tidak ambil dari ID. Nah, sekarang kita coba yang hapus dulu ya, hapus. Kita duplikat saja dari sini.
kita buat dulu deh. Saya kasih nama lagi dbcon hapus anggota.php. Nah, untuk mendelete dan mengubah ya, mungkin saya tambahkan di sini di form ini ya, di form ini satu kolom lagi. Itu pilihannya, itu isinya link ya, link ubah dan link hapus. Ya, biasanya kalau teman-teman lihat di web-web itu, kalau ubah itu gambar pensil gitu ya. Itu bisa diedit. Kalau delete itu gambar tong sampah kecil gitu. Itu artinya baris itu bisa dihapus. Nah, nanti bisa di custom aja teman-teman kalau mau pakai icon seperti itu boleh, tapi sementara saya pakai link aja biasa, ubah dan hapus. Jadi di anggota tadi ya, di tabel ini saya tambahkan satu ini baru, satu baris TD yang isinya itu adalah link, yang satu isinya ubah gitu, saya kasih pipe ini ya, yang satu lagi hapus. Kita lihat dulu. Nah, ini ya, ini nanti teman-teman silakan dipercantik sendiri ininya. Yang kita maunya kalau kita klik ubah ya, kalau kita klik ubah ini, row yang kita klik itu bisa kita edit gitu, bisa kita edit di form yang ini tadi, maunya gitu. Kalau misalkan dihapus ya, kita maunya apa namanya, bisa kita hapus row yang kita sudah pilih tadi. Kita coba kasih link ya, yang hapus dulu. Jadi kalau misalkan dihapus, kalau misalkan kita klik hapus, kalau kita klik hapus, row yang ini artinya terhapus gitu. Jadi kita harus memanggil ini ya, dbcon hapus anggota ini. Kita taruh di href ya, dbcon hapus anggota.php. Nah, kita kan perlu ID ya. Kita perlu ID dari baris yang mana yang mau dihapus tadi. Misalkan baris yang ini, ya kan? ID-nya berapa nih? Supaya bisa kita jalankan SQL-nya kan tadi. Untuk mendelete itu perlu ID di SQL-nya. Nah, kita bisa gunakan ini, get gitu. Dengan metode get, kita bisa kirimkan ID-nya di URL-nya. Ini kan, kasih tanda tanya, ID sama dengan, nah kita ambil ID-nya kan dapat dari sini, karena tadi kan kita select all. Jadi walaupun tidak di echo, sebenarnya di dalam rows ini, itu ada variabel-variabel yang lain. Yang lain ada ID, is PHP, is Java, tadi sebetulnya ada semua. Kan kita fetch all ya, dan select all, walaupun tidak di echo. Nah, ini kita tinggal echo di sini. Value ID. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita klik hapus, ini artinya ya membaca programnya, kita klik hapus, maka kita akan dibawa ke halaman dbcon hapus anggota.php dan halaman ID dan ada variabel ID yang dikirimkan melalui metode get. Jadi di sini bisa kita tangkap dengan get. Nah, ini kita kopas aja yang select tadi karena sebetulnya mirip, hanya nanti mengganti SQL-nya saja. Ya, seperti ini. Nah, SQL-nya kan delete gitu ya. Delete from
nama tabel gitu kan, anggota where ID sama dengan ambil dari yang ini tadi, get tadi. Artinya di sini kita ambil dulu ID $ID sama dengan get ya, pakai super global variable get dengan nama ID. Ini. Kemudian karena ini sebetulnya tidak perlu return result set, jadi kita langsung execute juga bisa, gini ya, seperti ini. SQL kalau berhasil maka tampilkan pesan echo ya, berhasil dihapus. Nah, kita coba. Ini saya tambahkan saya tambahkan header baru deh. Di sini ya, saya beri nama action. Seperti ini. Ini kalau kita jalankan ya. Kita klik hapus, seharusnya ini row yang pertama kita lihat ya. Harusnya row yang pertama dengan ID 1 ini nanti terhapus. Ini saya tutup. Kita coba. Oops, error. Unexpected pada line 21. Kita cek dulu ya. Pada line 21. Koneksi. Oh, ini lupa titik koma. Kita balik lagi ke sini tadi ya. Halaman anggota, kita coba hapus. Nah, berhasil dihapus. Kalau kita buka di sini, nah, ID yang satu tadi hilang ya. Seperti itu. Sebetulnya teman-teman juga bisa ini ya, misalkan sudah berhasil di-execute, kan kita tadi mengexecute query-query itu di halaman terpisah ya, .php terpisah. Kita bisa saja sebetulnya mengatur supaya dia redirect balik lagi ke halaman PHP tadi. Nah, itu bisa kalau menggunakan script PHP namanya header. Bisa juga pakai JavaScript, itu juga bisa. Kalau pakai header gampang sih, tinggal klik header dalam kurung, nanti nama file PHP-nya anggota.php misalkan seperti itu. Jadi teman-teman lihat sendiri, dicari tahu deh. Sekarang saya contohin yang ini deh, yang menggunakan JavaScript. Kalau menggunakan JavaScript, kita bisa seperti ini, kita buat script. Ini kalau sudah PHP udah campur seperti ini ya. Di dalam PHP ada script, kemudian ada HTML, di dalam HTML ada PHP dan sebaliknya. Jadi jangan sampai tertukar, harus hati-hati. Ini kita buat alert misalkan, alert saja, berhasil dihapus. Titik koma jangan lupa. Nah, untuk kembali ke suatu halaman redirect ya menggunakan JavaScript, itu kita pakai document.location.href ya. Itu sama dengan nama filenya yang mana yang kita tuju. Tadi kita mau kembali ke anggota.php. Seperti ini. Kita coba hapus satu lagi ya datanya. Ini saya refresh dulu. Ini udah jadi 5 baris. Kita coba hapus yang ini ya, baris kedua ini. Sheldon Cooper ini harusnya hilang. Nah, seperti ini ya, keluar alertnya. Dan ketika kita klik, dia kembali lagi ke halaman ini tadi, anggota tadi.
Nah, untuk yang ubah ini logiknya seperti ini. Waktu kita klik tombol ubah ini ya, kita perlu ID dari row yang mau diubah. Ya, sama seperti hapus tadi. Jadi kita harus punya ID ini. Nah, data yang mau diubah itu kita tampilkan lagi form yang tadi. Ya, form yang pendaftaran tadi. Form pendaftaran yang ini tadi. Nah, kemudian data-data yang sudah ada ditampilkan di form ini. Setelah diubah, ya isiannya diubah, tombol submit dikirim, dijalankan SQL update ke database seperti itu. Jadi saya perlihatkan di sini source code-nya sudah saya buat ya. Jadi untuk yang ubah itu di anggota tadi ya, sama seperti hapus, cuma ini di sini link PHP-nya berbeda ya. Dia akan membawa kita kalau tadi langsung ke koneksi database yang isinya adalah delete ya, delete SQL. Nah, kalau yang ini kita tampilkan dulu form ke pengguna. Ya, biar jadi pengguna nanti ngeditnya di form gitu. Nah, formnya ini saya beri nama ubah form.php. Ini sebetulnya persis sama seperti yang form pendaftaran tadi. Form pendaftaran tadi, ini ya daftar form ini. Ini saya kopas ke ubah form, hanya beberapa isian saja yang berbeda. Misalkan seperti ini, judul ya, katakan judul. Tadi di sini kan formulir pendaftaran anggota baru nih. Maka di sini kita gantilah ubah data anggota. Kemudian yang lain-lain sama, mungkin password ya, password tidak perlu kita ubah, jadi saya komen saja di sini. Jadi hanya yang diubah data-data lain selain password. Nah, jadi kita mau menampilkan ya data-data yang tadi diedit nih, misalkan tadi kita lihat ya, admin ini mau kita ubah datanya kan. Karena kita mau ubah, jadi data-data admin ini ditampilkan lagi di form ubah ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita kirimkan ID si admin tadi dengan cara echo value-nya. Ya, echo value-nya di URL. Sehingga nanti kita bisa ambil di form ini, diubah form ini menggunakan get. Nah, seperti ini ya. Kita dapatkan dulu roman yang ingin diubah, ambil ID-nya ya, dengan super global variable get ID. Nah, oke, udah dapat ID. Kalau udah dapat ID, artinya tinggal ngambil data lengkapnya karena kalau dari sini data yang ada tuh cuma nama, jenis kelamin dan email saja ya. Jadi kita ambil dulu data. Kita hanya punya ID nih saat ini. Yang dikirimkan dari sini tadi hanya ID nih. Nggak semuanya kita kirim ya, hanya ID-nya saja lewat URL. Nanti data lengkapnya ambil lagi database pakai select. Tadi kan kita sudah buat sebetulnya ya yang query select, SQL select tadi. Hanya ini kan dia select all ya, select all. Sedangkan kita hanya mau mengambil satu saja by ID ya. Jadi saya buat satu lagi ya PHP, halaman PHP yang dia bisa menselect from anggota itu where ada ID-nya gitu. Ya, jadi ini tinggal dikopas aja nih yang select tadi. Yang ambil anggota ini ya, saya kopas ke sini, ambil anggota by ID. Jadi dimodify ini where ID-nya sama dengan ID. Nah, kok bisa tahu si dbcon ambil anggota by ID ini, ID yang dimaksud adalah ID yang ini tadi, yang di form ubah. Yang di form ubah tadi. Karena kita require di sini. Require dbcon ambil anggota by ID. Ini artinya sama saja seperti seolah-olah script yang ada di halaman ini tertulis di sini gitu. Jadi dia langsung tahu ID yang dimaksud adalah ID ini. Jadi dia masih di dalam satu scope gitu. Kecuali kita buat fungsi ya, beda lagi kalau buat fungsi ya dia tidak akan mengenali ID ini. Ya, karena beda scope. Jadi buat memanggilnya kita harus pakai keyword global seperti itu. Nah, kalau ini enggak, dia sama satu scope jadi otomatis tahu. Ya, ID itu adalah ID yang diubah
form. Nah, udah sampai sini, jadi logiknya kita dapatkan dulu row mana yang ingin diubah. Ini ID ambil dari, tadi ya, ambil dari anggota.php lewat URL. Nah, kalau yang ini, setelah tahu ID-nya, kita ambil data lengkapnya, data lengkap, row yang mau diubah dari database. Nah, ini buat apa tujuannya? Buat ditampilkan di form ubah. Bagaimana cara menampilkannya? Kalau teman-teman masih ingat, di dalam HTML itu kan ada atribut value ya, untuk menampilkan value tertentu di inputan ya, ingat ya, kita memanfaatkan atribut value. Nah, di sini kita manfaatkan atribut value-nya, kita echo, ya, kita echo. Ini tadi kan kita udah ambil ya, kita pakai fetch aja, karena hanya satu baris, tidak perlu pakai fetch all, jadi untuk memanggilnya lebih gampang, karena dia hanya satu array ya, array dengan satu elemen. Jadi row, kita simpan hasilnya ini, result.fetch disimpan di dalam row itu diubah form ini tinggal dipanggil seperti memanggil array asosiatif. Ya, mulai dari nama, kemudian tanggal lahir, email, di echo aja, di echo. Nah, yang agak berbeda di sini ya. Yang pertama text area. Text area itu nggak ada value. Text area itu di echo-nya di antara tag pembuka dan tag penutupnya ini ya. Ini kan text area, tag pembukanya sampai sini. Ini tag penutupnya text area, di echo-nya di sini, bukan di value-nya. Kemudian yang agak berbeda juga yang radio button dan checkbox. Radio button dan checkbox itu untuk memilih, misalkan yang dipilih adalah laki-laki, itu kita pakai atribut check ya, check ini. Nah, dicentang atau enggak gitu. Bagaimana caranya? Caranya gini, kita cek kalau misalkan dari hasil query ya, jenis kelaminnya itu sama dengan laki-laki, ini true ya, maka itu cek gitu. Nah, di bawahnya, begitu pula dengan yang perempuan, kalau misalkan hasil dari query, jenis kelaminnya itu sama dengan perempuan gitu ya bacanya ya, maka yang dicek adalah yang ini gitu, yang perempuan. Begitupun dengan yang ini, checkbox, is PHP, is Java, dan is Python. Kalau misalkan is PHP-nya sama dengan iya, maka PHP-nya dicek. Kalau Java-nya sama dengan iya, Java maka dicek. Python juga dicek. Demikian. Nah, yang terakhir yang beda juga yang drop down. Kalau yang drop down itu bukan cek tapi selected ya, selected. Jika ini ya, kita kan menyediakan 5 value dan 1 value yang kosong nih. Kalau seandainya matkul favoritnya sama dengan kosong, maka yang diselected adalah yang ini. Itu ya cara bacanya ya. If matkul favorit sama dengan PTI, maka kita selected gitu. Jadi ada atribut selected, nanti yang dipilih adalah PTI. Demikian seterusnya matdis, basdat, PBW, dan RPL. Nah, situ ya alurnya ya. Jadi tadi alurnya ketika ini diklik, ubah, klik, ID row ini dikirimkan ke form untuk mengedit. Ya. Kemudian ID itu digunakan untuk memanggil data lengkapnya lewat query select by ID. Sudah dapat ditampilkan di input type ini, di form ini. Nah, oke, sampai di sini misalkan saya contohkan ya, ubah. Nah, ini seperti ini. Muncullah ini ya, admin kan, sesuai ya, admin, tanggal lahir, emailnya ini, password enggak ya, password kita nggak edit, jenis kelamin laki-laki. Nah, yang ini 000 nih. PHP, Java, Python, alasan sampai matkul favorit 0. Nah, ini kalau kita lihat sudah sesuai ya. Nah, sekarang saya pengen input ini, bahasa pemrograman yang ingin dipelajari, saya pengen input, misalkan katakan semuanya, alasan bergabungnya misalkan menambah pengalaman organisasi misalkan. Nah, mata kuliah favoritnya misalkan RPL. Nah, ini tombolnya saya
modify ya. Kalau yang tadi kan submit ya. Sekarang saya modify value-nya ubah data. Saya pengen ya, kita pengennya kalau diklik nih tombol ubah data, kalau misalkan submit tadi ya, action yang terjadi adalah menginsert ke database. Nah, kalau ini mengupdate ke database. Jadi tinggal diganti di mana ayo? Di sini, di actionnya. Kalau tadi dbcon tambah ya, atau daftar anggota, sekarang kita buat ini baru ya, satu SQL string baru yang untuk mengupdate gitu. Nah, ini sudah saya buat dbcon update anggota. Sebetulnya ini sama, tinggal copy saja dari yang dbcon daftar anggota yang ini. Nanti yang dimodify yang SQL-nya ini, SQL string-nya ini, kalau tadi daftar itu insert into, sekarang kita ganti nih ya. Nah, sama ya, tuh lihat, sama kan? Kita ganti cuma jadi update anggota, set apa nama, tanggal lahir dan lain sebagainya yang kita ubah. Nah, tapi kita butuh ID nih di sini ya. Kita butuh ID. Berarti si form tadi selain dia mengirimkan isian ya, input setiap jadi gini, update itu sebetulnya ya. Mungkin kalau teman-teman selama ini menggunakan web, ketika mengupdate suatu halaman, misalkan mengupdate ini tadi ya, misalkan mengupdate bahasa pemrograman, alasan bergabung, dan mata kuliah favoritnya saja. Tapi sebetulnya di balik layar website itu mengirimkan semua data ini ulang gitu, walaupun yang admin, tanggal lahir, email, jenis kelamin ini tidak berubah, itu tetap dikirimkan ulang gitu. Jadi diupdate semua. Jadi kita tidak mengecek bagian mana yang berbeda, tapi semua kita kirim ulang. Nah ini ya, termasuk ID di sini, karena kan untuk update harus ada where ID-nya sama dengan. Artinya, form ini selain mengirimkan semua isian ini, harus mengirimkan satu value yaitu ID. Dimana kalau tadi yang daftar tadi nggak perlu ID kan, kalau insert tidak perlu ID. Nah di situ aja bedanya. Jadi di form ini kita tambahkan suatu input. Jadi di input type itu ada yang namanya, ada yang tipenya itu adalah hidden. Ya, nih sini, input type hidden. Jadi sebetulnya di form ini ada satu input type yang dia itu isinya adalah ID. Nah ini kita echo ID di sini sebetulnya, tapi tidak kelihatan di sini. Tidak kelihatan. User tidak perlu tahu kan ID itu kan, dan tidak boleh diubah juga itu ID. Tapi kita kenapa taruh di sini? Supaya ketika ubah data ini diklik, dia ikut bareng-bareng dengan super global variable post bersama dengan isian yang lain. Gitu cara ngirimnya. Jadi ketika dbcon update anggota ini dipanggil, ID-nya ketangkep. Nih, ID sama dengan super global variable post ID. Nggak perlu saya cek ya, karena pasti ada, itu bukan dari user kan. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita coba yang ini, kalau kita klik ubah, set, data berhasil diperbarui. Kita cek di sini. Nah, ini ya. Maka sudah berhasil kita data melalui PHP ke database MySQL. Nah, jadi itu ya, tadi sudah kita coba connect ke database dan melakukan CRUD sederhana melalui PHP ke MySQL. Jadi sementara sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk mengeksplor lebih jauh, mengimplementasikan PHP yang sudah kita pahami konsepnya, apalagi yang bisa kita implementasikan di website studi kasus kita. Sebetulnya untuk website studi kasus itu ya, itu masih banyak yang bisa teman-teman improve, seperti misalkan nav, header, dan footernya sudah bisa dipisah. Kemarin masih di dalam satu HTML ya, sekarang sudah bisa dipisah karena sudah mengerti cara menggunakan include dan require. Database-nya tadi bisa dinormalisasi ya, tadi kan masih sangat sederhana sekali. Pesan-pesan error untuk form itu bisa teman-teman desain lebih informatif ya, misalkan kalau error di input email, error di input password dan lain sebagainya itu ditaruhnya per field bagusnya gitu ya, bukan di atas. Silakan teman-teman tambahkan juga menu-menu lain sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Nah itu, nanti kita diskusikan melalui Zoom meeting mana-mana yang masih bingung untuk
Selanjutnya mengenai PHP akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya ya.